setia kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada sekarang adalah karena anugerah Tuhan, bahkan nafas hidup yang kami nikmati sampai dengan detik ini, itu pun juga adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menghampiri sabda Tuhan dengan kerendahan hati. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan kerinduan supaya hidup kami makin hari makin ditransformasi, diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Biarlah kami membaca dan merenungkan firman dengan hati yang penuh mau taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, tuliskanlah firman-Mu di dalam loh hati kami. Karena kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami. Tetapi kebenaran firman yang kami hidupi, yang kami praktekkan, yang kami lakukan di dalam hidup sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan kami menghampiri sabda Tuhan dengan sikap hati yang demikian. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini tema kita adalah Living the Call of Discipleship. Menghidupi panggilan kemuritan. Ya, kemuritan itu secara sederhana saudara adalah hidup sebagai murid Kristus. Nah jadi di dalam bagian ini kita sama-sama diajak untuk memikirkan, merenungkan, mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini adalah betul-betul murid Kristus? Orang Kristen belum tentu saudara disebut sebagai murid Kristus. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-27. Saya akan bacakan bagian ini di dalam terjemahan edisi yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia terbitan tahun 2023. Ini adalah bagian akhir atau bagian penutup dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir, the last day, hari penghakiman itu, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Nah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhir September 2024 yang lalu saudara diadakan Kongres Lausanne yang keempat di Korea Selatan. Kongres ini saudara dihadiri oleh kurang lebih 500 pemimpin-pemimpin gereja Injili yang berasal dari 200 negara saudara. Kongres Lausanne ini mula-mula itu diadakan tahun 1974 dan penggagas utamanya adalah dua tokoh Kristen yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu almarhum pendeta Dr. Billy Graham
dan almarhum pendeta Dr. John Stott. Dan September 2024 yang lalu diadakan kongres yang keempat dengan tujuan apa saudara? Kongres ini ada dua, yaitu ingin melihat bagaimana perkembangan penginjilan dan perkembangan amanat agung di seluruh dunia. Lalu tujuan yang kedua daripada kongres ini adalah ingin melihat seberapa jauh perkembangan iman Kristen atau dampak daripada iman Kristen terhadap dunia, terhadap pendidikan, terhadap politik, terhadap kebudayaan, dan seterusnya, saudara. Nah, menarik sekali, saudara, dari survei yang dipaparkan di dalam Lausan Kongres ini, saudara, dan survei ini adalah kondisi kekristenan di seluruh dunia secara umum. Dan yang disurvei itu memang kalangan usia tertentu dari usia 18 sampai dengan 35 tahun. Nah, hasil survei ini, saudara, menjadi sebuah keprihatinan kita tentang kondisi kekristenan di seluruh dunia pada saat ini. Yaitu, saudara, dikatakan bahwa 22% tidak lagi mereka itu menyebut diri sebagai orang Kristen. Dalam arti apa? Mungkin waktu kecil mereka Kristen, tetapi sekarang meninggalkan Tuhan. Atau mungkin banyak seperti orang-orang di Eropa sana atau di Belanda, saudara, lahir di dalam keluarga Kristen, identitasnya Kristen, tetapi sebenarnya mereka itu lebih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sifatnya ateis. Mereka juga tidak perlu merasa perlu ke gereja, mereka juga tidak merasa perlu baca Alkitab, dan seterusnya. Lalu dikatakan, saudara, ada 30% di seluruh dunia ini usia 18 sampai 35, saudara, mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak lagi merasa perlu atau prioritas untuk datang beribadah di hari Minggu. Paling tidak di dalam 2 bulan terakhir, atau mungkin, saudara, mereka datang beribadah ke gereja hanya saat-saat tertentu, saudara. Ya, pada saat Natal, pada saat Paskah, ya, pada saat mungkin ada acara-acara penting di gereja mereka datang. Tapi beribadah rutin itu bukan lagi menjadi prioritas mereka. Lalu, saudara, dikatakan hanya 10% yang tergolong sebagai resilient disciples, yaitu orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, yang dikategorikan sebagai resilient disciple atau murid Kristus yang tangguh, yang ulet, yang dikategorikan oleh Lausan Kongres ini adalah mereka yang bukan sekedar datang beribadah di hari Minggu, mereka yang bukan sekedar terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, tetapi orang-orang ini, saudara, adalah orang-orang yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup mereka. Artinya apa, saudara? Artinya ketika mereka bersikap terhadap masalah-masalah di dalam keluarga, bagaimana mereka menjalani bisnis mereka, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan di dalam hidup ini, selalu yang menjadi fondasi kesungguhan di dalam hati mereka adalah melakukan firman Tuhan. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai firman Tuhan itu terwujud nyata di dalam kehidupan mereka. Itulah kategori yang dipakai oleh Lausan Kongres berkaitan dengan murid Kristus, saudara. Lalu perhatikan, saudara, bagaimana kondisi di Indonesia. Kondisi di Indonesia, saudara, adalah bahwa ini usia 18 sampai 35 tahun, saudara. 2% tidak lagi menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Ya, atau dalam arti mungkin murtad, meninggalkan imannya. Kemudian 15% mengaku diri Kristen, tetapi tidak lagi hadir di dalam ibadah Minggu paling tidak 2 bulan pertama, saudara. Dan ada 64% yang tergolong di dalam kategori habitual churchgoers. Artinya apa? Mereka itu datang ke gereja bukan oleh karena sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bukan oleh karena sungguh-sungguh hidupnya ingin diubahkan oleh Tuhan. Tetapi datang ke gereja hanya karena kewajiban, datang ke gereja oleh karena mungkin tekanan sosial. Masa sih orang Kristen tidak datang ke gereja?
Orang-orang yang 64% ini, saudara, adalah orang-orang yang datang ke gereja, tetapi sebenarnya pemahaman dan pengertian tentang iman Kristen itu sangat dangkal. Lalu saudara, yang termasuk di dalam kategori murid Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh, itu hanya 20%. Saudara-saudara, ini adalah angka yang sebenarnya menyedihkan, tetapi saudara, sebenarnya kalau kita bandingkan kondisi di Indonesia dengan di negara-negara lain, maka yang tergolong kategori habitual churchgoers di Indonesia itu sangat besar, saudara, 64%. Di negara-negara lain, ya, apalagi di Eropa, ya, itu sangat kecil. Nah, jadi ini adalah sebuah kabar baik sebenarnya, bahwa terlepas dari kondisi orang-orang Kristen yang datang beribadah di hari Minggu, motivasinya apa, tujuannya apa, sikap hatinya seperti apa, paling tidak orang-orang Indonesia itu masih menghormati gereja, saudara. Tetapi saudara, ada satu hal yang menjadi keprihatinan kita dari dua data yang diberikan ini adalah, yaitu orang Kristen yang betul-betul memiliki kualifikasi sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh berusaha untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, menghidupi firman di dalam hidup sehari-hari, itu jumlahnya sangat kecil. Dan hal inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian yang kita baca ini dari ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali saudara, di dalam ayat 21 sampai dengan 23 ini, Tuhan Yesus menceritakan. Pada hari penghakiman itu, nanti akan ada sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang terkejut, yang mungkin komplain, yang mungkin protes kepada Tuhan. Orang-orang ini tidak dipuji oleh Tuhan, tidak diapresiasi oleh Tuhan, dan Tuhan tidak berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tetapi justru saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang dikritik oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, atau dengan bahasa yang lebih tegas adalah orang-orang ini ternyata sekalipun mereka merasa dirinya diselamatkan, tetapi ternyata tidak memiliki keselamatan atau tidak memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, diberikan gambaran tentang orang-orang ini. Yang pertama adalah, orang-orang ini saudara dikatakan memiliki pengakuan iman yang benar. Orang-orang ini tidak berkata Yesus itu hanya seorang nabi. Orang-orang ini tidak berkata Yesus itu hanya seorang guru moral biasa. Tidak, saudara. Tetapi pengakuan iman mereka itu benar. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan apa? Tuhan, Tuhan. Dan pengakuan ini dilakukan di ruang publik, di tengah-tengah keramaian. Seperti kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Atau seperti ketika seseorang mau dibaptis dan disidi, dia mengumandangkan, memproklamirkan imannya di hadapan orang banyak, bahwa saya percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini memiliki pengakuan yang benar, saudara. Dan itu dilakukan di ruang publik, di tengah-tengah keramaian, disaksikan banyak orang. Dan yang kedua, saudara, orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini, yang ditolak oleh Tuhan Yesus ini, memiliki sikap yang antusias, yang bersemangat kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka berkata bukan hanya dengan kata Tuhan satu kali, tapi Tuhan, Tuhan, menunjukkan sebuah sikap antusias, gairah, semangat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini adalah orang-orang yang melakukan pelayanan-pelayanan yang ajaib, yang spektakuler, saudara. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan di dalam nama Yesus, mereka melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau orang ini hadir di tengah-tengah kita, kita pasti menganggap ini orang baik, ini orang rohani, ini orang yang cinta Tuhan, ini orang yang diurapi oleh Allah.
Pelayanannya adalah pelayanan yang begitu berdampak, begitu luar biasa. Tetapi saudara, kita melihat di dalam bagian ini, justru Tuhan Yesus menolak mereka. Atau dengan kata lain, orang-orang ini tidak mengalami keselamatan seperti yang dipikirkan oleh dia ketika ada di dalam dunia ini. Lalu saudara-saudara, timbul satu pertanyaan di dalam diri kita, sebenarnya apa yang salah dengan orang-orang ini? Apakah salah pengakuan imannya? Apakah salah terlibat di dalam pelayanan? Apakah salah memiliki hati yang antusias, bersemangat, bergairah dengan Tuhan? Ternyata bukan itu, saudara. Ada dua hal yang esensial, yang krusial, yang tidak dimiliki oleh orang-orang ini, sekalipun kelihatannya orang-orang ini sangat rohani, sangat dipakai dan kelihatannya sangat diurapi, saudara. Yang pertama adalah, perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-23a. Dikatakan di dalam bagian ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal engkau." Nah, istilah Tuhan Yesus tidak kenal dengan mereka, saudara, bukan di dalam arti misalnya kita baru berkenalan dengan seseorang, ya kita tidak tahu namanya, tidak tahu pekerjaannya apa, tidak tahu rumahnya, ya baru pertama kali kenal. Bukan dalam pengertian seperti itu. Saya percaya Yesus di dalam ketuhanannya, dia mengenal dengan sempurna orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini. Tetapi saudara, istilah Tuhan Yesus tidak kenal dengan mereka, itu di dalam bahasa aslinya saudara, memiliki makna Tuhan Yesus tidak memiliki relasi pribadi dengan mereka. No personal relationship with Jesus Christ. Dengan kata lain saudara, orang-orang ini tahu tentang Yesus. Orang-orang ini bisa menjelaskan siapa Yesus. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Atau dengan kata lain, di dalam bahasa yang lebih mudah kita pahami adalah, mereka ini terhisap di dalam pelayanan, terhisap di dalam aktivitas-aktivitas yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya mereka belum mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Jubahnya Kristen, tetapi Kristus tidak ada di dalam hati mereka. Nah, saudara-saudara, mengerikan sekali saudara ketika kita membaca bagian ini. Jangan sampai kita ini mengaku-mengaku diri, saudara, anak Tuhan. Tapi Tuhan tidak anggap kita ini anak Tuhan. Jangan sampai, saudara, kita ini merasa sangat pede dan yakin sudah diselamatkan. Tetapi sebenarnya kita belum diselamatkan. Karena ciri-ciri tanda-tanda orang diselamatkan itu belum ada di dalam diri kita. Jangan sampai, saudara, kita ini mengaku dan merasa kita ini adalah domba milik Kristus, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak menganggap kita ini sebagai domba umat pilihannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, alasan yang kedua, saudara, mengapa orang-orang ini ditolak oleh Tuhan atau tidak mengalami keselamatan dari Tuhan, bukan hanya karena tidak memiliki relasi personal dengan Kristus, bukan hanya mereka tidak mengalami karya kelahiran baru, tetapi juga, saudara, terlihat dari buah hidup mereka. Perhatikan saudara di dalam ayat 23b dan ayat 21. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyebut mereka, kalau di dalam terjemahan yang lama saudara, pembuat kejahatan. Ya, pembuat kejahatan ini bukan berarti saudara orang-orang ini punya moral yang sedemikian bejat, penjudi, penjinah, koruptor, perampok, bukan saudara. Di dalam bahasa aslinya dan di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang baik saudara, itu sebenarnya di dalam tenses yang digunakan, ini memiliki makna seperti ini. Bahwa orang-orang ini ternyata adalah orang yang terus-menerus mengabaikan hukum-hukum Allah di dalam hidup mereka sehari-hari. Memang tidak diberitahu saudara dengan pasti apa yang mereka abaikan, hukum-hukum Allah yang mereka abaikan itu apa. Apakah mereka di dalam pelayanan tujuannya hanya mencari pujian dari manusia, atau di dalam pelayanan hanya tujuannya mencari keuntungan atau apa, memang tidak diberitahu. Tetapi poin yang ingin ditekankan adalah bahwa mengabaikan hukum-hukum Allah, tidak taat kepada Allah, itu adalah gaya hidup mereka sehari-hari.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ayat 21 sampai 23 ini saudara. Bukan hendak mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu diperoleh dari hasil ketaatan kita. Bagian firman Tuhan ini bukan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kita itu diperoleh, didapat melalui usaha kita, kerja keras kita untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Bukan itu poinnya. Tapi hal yang ingin ditekankan adalah seperti ini. Adalah benar, seseorang diselamatkan semata-mata adalah karena anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi adalah benar juga bahwa anugerah keselamatan di dalam Kristus itu jika betul-betul sungguh kita alami, maka anugerah keselamatan itu akan mengerjakan dan menghasilkan ketaatan, kecintaan kepada Tuhan, kesungguhan untuk melakukan hukum-hukumnya di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kita perlu berhati-hati saudara terhadap kekristenan yang hanya mengajarkan sesuatu secara timpang, tidak seimbang. Keselamatan semata-mata oleh karena anugerah. Betul saudara, amin. Tapi Alkitab juga bicara tentang buah anugerah. Buah anugerah itu apa? Yaitu keinginan untuk hidup kudus, keinginan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Betul, di dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan jatuh ke dalam dosa-dosa yang sangat serius dan memalukan. Tapi kalau kita betul sudah lahir baru, kalau kita betul sudah mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus, maka anugerah keselamatan itu akan terwujud nyata di dalam buah hidup kita, saudara, untuk menyenangkan Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian saudara kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Orang yang betul-betul sudah menerima anugerah Allah di dalam Kristus, orang yang betul-betul memiliki kualifikasi sebagai murid Kristus dan domba Kristus, dia pasti memiliki pengakuan iman yang benar. Dia pasti bersemangat dan antusias untuk Allah. Dia pasti terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi sebagai bentuk kasih dan kecintaannya kepada Tuhan. Tetapi jangan dibalik saudara. Bahwa orang yang memiliki pengakuan iman yang benar, pengajaran yang benar, orang yang antusias dan bersemangat buat Allah, orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, pasti dia adalah orang yang diselamatkan dan pasti dia adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dalam Kristus. Logika sederhananya seperti ini, saudara. Seekor ayam berkaki dua, tetapi tidak semua yang berkaki dua pasti disebut sebagai ayam. Saudara setuju? Seekor ayam berkaki dua, tetapi tidak semua yang berkaki dua itu pasti adalah ayam. Makanya saudara, kita perlu berhati-hati di dalam mengevaluasi diri kita. Saudara-saudara, mungkin nanti kita ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di hari penghakiman itu, kita ini akan dikejutkan. Kita mungkin bisa menjadi orang yang komplain seperti yang dicatat di dalam bagian ini. Tuhan, Tuhan, bukankah aku dulu pengkhotbah yang terkenal, yang diundang di sana sini, yang berbicara banyak hal yang orang mendapat berkat dari pengajaranku. Tuhan, bukankah dulu aku seorang aktivis gereja yang luar biasa, memberikan sumbangan yang besar kepada gereja. Tuhan, bukankah aku dulu pernah menjadi majelis, aku pernah melakukan ini dan itu, aku sudah melakukan banyak hal. Saudara-saudara, tentu yang salah bukan itu. Tetapi kalau kita tidak punya dua hal ini, sehebat apapun, sespektakuler apapun hal yang kita lakukan, saudara, maka kita tidak mengalami karya keselamatan anugerah di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapa saudara contoh orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang dicatat di dalam ayat 21 sampai 23 ini? Contoh sederhana saudara adalah Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot, saudara, 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Melayani bersama-sama dengan Yesus. Pernah mendengarkan khotbah yang terbaik dari Yesus. Pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat besar yang Yesus lakukan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yudas Iskariot sekalipun tahu tentang Yesus, tetapi dia tidak punya relasi pribadi dengan Kristus, di dalam arti tidak ada Kristus di dalam hatinya. Orang ini belum mengalami karya kelahiran baru. Saya ingin ajak kita, saudara, untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya ingin ajak kita untuk memperhatikan ayat yang pertama dan ayat yang ke-6 saja. Lukas 9 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Yesus memanggil ke-12 rasul itu. Berarti 12 rasul itu termasuk siapa di dalamnya, saudara? Yudas Iskariot. Dan rasul-rasul ini, saudara, untuk meneguhkan, mengabsahkan bahwa mereka ini adalah utusan Tuhan, maka Tuhan pada saat itu memberikan kepada mereka kemampuan supranatural untuk melakukan hal-hal yang bersifat ajaib, seperti mengusir setan dan melakukan mujizat. Dikatakan seperti ini. Lalu memberi mereka. Mereka di sini termasuk siapa? Yudas Iskariot. Apa yang dialami, yang dimiliki oleh Yudas Iskariot? Kuasa untuk mengusir, menguasai semua setan, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu perhatikan, saudara, ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka. Mereka ini termasuk di dalamnya siapa? Yudas Iskariot. Dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil. Jadi Yudas Iskariot juga memberitakan Injil, saudara. Dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ingin saya katakan adalah yang salah bukan masalah mujizatnya. Yang salah bukan masalah pengusiran setannya. Saya percaya hal itu ada sampai dengan sekarang, saudara. Pelayanan Paulus, pelayanan rasul-rasul itu juga disertai dengan pengusiran setan dan tanda-tanda mujizat jikalau Tuhan berkenan. Tetapi jangan pernah lupa karunia-karunia rohani yang kita miliki, sehebat apapun, saudara. Talenta-talenta yang kelihatannya begitu hebat yang kita miliki, itu tidak menjadi jaminan kedewasaan rohani seseorang. Seseorang bisa saja, saudara, memiliki kemampuan berkhotbah yang luar biasa. Seseorang bisa saja memiliki kemampuan memimpin pujian yang luar biasa, yang menggerakkan banyak orang. Tapi belum tentu itu menjadi tanda ciri-ciri kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani seseorang, saudara, bukan ditentukan berapa banyak karunia-karunia rohani yang kita miliki, tetapi ditentukan seberapa banyak dan seberapa sungguh-sungguh buah roh itu nampak di dalam diri kita. Tidak berarti, saudara, kita itu mengabaikan talenta kita. Kita tidak perlu juga mengabaikan dan menganggap rendah karunia-karunia rohani yang kita miliki. Itu pun juga anugerah Tuhan, itu pun juga pemberian Tuhan. Tapi poin yang ingin saya katakan adalah, jangan kita mengukur kedewasaan iman kita, dan kita merasa kita ini sudah diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena saya punya banyak karunia-karunia rohani, talenta-talenta yang orang lain tidak punya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu waspada dan kita perlu hati-hati, saudara. Ada orang yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen, dibesarkan di dalam keluarga Kristen, sekolah di sekolah Kristen, terlibat di dalam pelayanan gereja, dibaptis dan mengalami perjamuan kudus di gereja. Bahkan mohon maaf, ketika mati pun dikubur dengan cara Kristen. Tetapi seumur hidup label kekristenan itu ada di dalam diri kita, tidak menjadi jaminan bahwa kita ini adalah orang yang betul-betul mengalami anugerah Allah di dalam hidup ini. Sekali lagi ilustrasi yang saya pakai tadi, saudara, seekor ayam itu berkaki dua, tetapi tidak semua yang berkaki dua itu bisa disebut dengan ayam.
Belum tentu saudara orang yang labelnya Kristen, kelihatannya Kristen, tahu tentang ayat-ayat Alkitab, melayani, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kelihatannya oke. Pasti dia adalah orang yang betul-betul di dalam Tuhan. Maka Alkitab mengingatkan kepada kita, buah hidup kita menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita. Dan pohon dikenal dari buahnya. Pohon durian, saudara, tidak mungkin menghasilkan buah apel. Pohon anggur, saudara, tidak mungkin menghasilkan buah durian. Kalau kita betul-betul pohon kita ini adalah pohon Kristus, di dalam arti apa? Kristus yang memerintah di dalam hidup kita. Kristus yang berkuasa di dalam hidup kita. Betul, kita bukan orang sempurna. Betul, bahkan orang yang lahir baru sekalipun bisa jatuh di dalam dosa yang sangat serius, sangat memalukan. Tetapi kalau kita betul-betul sudah di dalam Tuhan, kita tidak mungkin terhilang selama-lamanya. Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang menyentuh hati kita, yang menegur hati nurani kita, untuk kita ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya saudara di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Tuhan Yesus menggambarkan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang membangun fondasi imannya, rumah imannya di tanah batu yang keras, yaitu orang ini adalah orang yang bukan saja mendengar firman, tetapi juga melakukan firman di dalam hidup sehari-hari. Dan yang kedua adalah orang yang membangun rumah imannya, fondasi imannya, saudara, di tanah yang rapuh, di tanah pasir yang mudah bergeser, saudara. Dari luar mungkin kelihatannya rumah yang dibangun itu sama, saudara. Pintunya sama, luasnya sama, mewahnya sama, jendelanya posisinya di mana sama, persis sama. Tetapi yang membedakan apa? Fondasi daripada rumah itu, fondasi daripada bangunan itu. Yang satu fondasinya adalah tanah yang keras, batu, yang kedua fondasinya adalah apa? Pasir. Saudara-saudara, semua kita yang hadir pada saat ini sama-sama mendengar firman. Mendengar firman. Tetapi yang membedakan kita semua, apakah kita ini adalah murid Kristus yang sungguh-sungguh atau murid Kristus yang palsu adalah, apakah ketika kita mendengar firman, bukan sekedar mengiyakan, mengaminkan di mulut. Gampang saudara mengaminkan firman, gampang. Tetapi yang membedakan adalah apakah kita bukan sekedar mendengar, tetapi melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari. Mohon maaf saudara, pergi ke gereja setiap minggu, itu adalah pekerjaan yang mudah dan murah. Apalagi bagi kita yang punya alat transportasi. Tetapi hidup mentaati Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, itu tidak mudah. Karena membutuhkan penyangkalan diri kita. Dan kita diingatkan saudara, supaya kita betul-betul menyadari, mengevaluasi diri kita. Betulkah kita ini memiliki ciri-ciri kualifikasi sebagai murid Kristus di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja seharusnya saudara bukan hanya sebatas komunitas multi talenta yang dapat merancang dan mengeksekusi proyek dan acara yang sukses dan meriah. Tidak salah saudara, kita mengumpulkan orang banyak. Melalui kegiatan gereja ini kita bahagia, kita happy, kita bersekutu, kita bersuka cita. Tidak salah saudara. Tetapi gereja seharusnya dipenuhi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk hidup, tunduk dan taat kepada Kristus di dalam seluruh aspek hidupnya. Saudara-saudara, Lausan Kongres yang keempat, ketika melakukan evaluasi terhadap kondisi kekristenan di seluruh dunia dan dampak iman Kristen terhadap berbagai macam aspek di dalam kehidupan di dalam dunia ini, maka kita harus mengakui kekristenan sedang berada di dalam sesuatu yang sangat krisis.
bukan bicara tentang kuantitinya, saudara, tapi bicara tentang dampak iman Kristen. Dampak orang-orang yang mengaku diri murid Kristus seperti engkau dan saya ini terhadap dunia ini. Apakah keberadaan kita, kehadiran kita, saudara, membuat orang makin tidak tertarik dengan Tuhan Yesus? Apakah kehadiran dan perilaku kita, sikap kita, saudara, membuat orang makin tidak tertarik dengan gereja? Apakah sikap dan tingkah laku kita membuat orang makin tidak tertarik untuk belajar siapa Tuhan, mengenal Yesus dalam hidup mereka? Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, fungsi utama atau tujuan utama gereja ada di tengah-tengah dunia ini adalah apa, saudara? Yaitu untuk mencetak dan menghasilkan sebanyak-banyaknya murid Kristus. Bukan sekedar orang Kristen. Bukan sekedar orang Kristen yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Berapa banyak, saudara, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan tidak peduli dengan bagaimana dia menjalani bisnis. Oh, kelihatannya rohani di gereja, tapi bisnisnya kotor. Betapa banyak orang yang kelihatannya pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi menjalani hidup pernikahan tidak sungguh-sungguh. Betapa banyak kita mungkin pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain, memperlakukan asisten rumah tangga kita, bagaimana kita memberikan gaji, memberikan hak lembur, dan seterusnya kepada seseorang. Jangan-jangan orang-orang yang bukan Kristen itu memperlakukan manusia lebih manusiawi, saudara, ketimbang orang Kristen. Saudara-saudara, maafkan saya berbicara dengan sangat tajam seperti ini. Saya adalah hamba Tuhan yang di mana-mana, saudara, dimanapun gereja saya melayani. Ini adalah salah satu bagian firman Tuhan yang selalu saya khotbahkan. Mungkin sudah lebih dari 15 kali saya mengkhotbahkan bagian ini, walaupun mungkin dengan kemasan atau ilustrasi yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya untuk mengingatkan jemaat, tetapi juga mengingatkan diri saya sendiri. Jangan-jangan saya, saudara, sudah kehilangan arah, kehilangan panggilan. Jangan-jangan saya ketika nanti bertemu dengan Tuhan Yesus bukan memuji saya, mengapresiasi saya, tetapi menolak saya. Dan saya perlu menguji hati saya, apakah dua hal yang esensial, yang krusial ini ada di dalam hidup saya. Relasi pribadi yang intim dengan Tuhan, dan buah daripada anugerah, kecintaan dan ketaatan kepada Tuhan itu ada di dalam diri saya. Saudara-saudara, kalau kita melihat tadi, saudara, data yang diberikan oleh Lausan Kongres di Korea Selatan itu, saudara, maka kita menyadari makin minimnya orang-orang Kristen yang memiliki kualifikasi sebagai murid Kristus. Sehingga, saudara, kita perlu melakukan spirit pemuritan di dalam arti apa? Semua kita yang hadir di tempat ini rindu untuk kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, itulah sebabnya mulai dari 11 Januari nanti, saudara, gereja akan mencoba membentuk calon-calon pemimpin kelompok kecil atau leader-leader atau fasilitator-fasilitator yang bukan rohaniwan. Mereka akan dibina, akan dibimbing, akan berada di dalam kelompok selama kurang lebih 6 bulan dan diharapkan nanti akhir Juni 2025 ini mereka diutus untuk bisa membentuk kelompok-kelompok pemuritan di gereja kita. 10 orang mungkin kelihatannya jumlahnya nggak banyak, saudara. Tapi bayangkan 10 orang ini punya 10 orang yang akan dibina, dibimbing. Berarti, saudara, ada 100 orang yang sedang dipersiapkan, dilatih untuk menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, gereja yang memuridkan, itu salah satunya adalah gereja yang basisnya itu adalah kelompok kecil. Tetapi tidak otomatis punya kelompok kecil, itu pasti adalah gereja yang memuridkan. Karena, saudara, kelompok kecil yang sehat itu harus punya arah. Kelompok kecil yang tidak sehat itu, saudara, jadi kelompok gosip. Hanya menjelek-jelekan orang, ngomongin orang. Ya.
Jadi makin berdosa, saudara. Kelompok kecil yang tidak sehat, yang bukan kelompok kecil pemuritan adalah kelompok kecil yang hanya maintenance kehidupan rohaninya saja. Oh, yang penting keluarga saya cinta Tuhan. Anak saya sukses-sukses. Peduli banget mah sama orang sana. Yang penting kelompok kami oke. 10 tahun, 20 tahun kelompoknya nggak pernah membelah diri, saudara. Yang penting aman, nyaman. Saling diberkati nggak lewat kelompok itu? Betul, diberkati. Senang nggak dengan kelompok itu? Iya senang. Salah nggak dengan kelompok itu? Tidak. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita hanya maintenance kerohanian kita. Hanya berpusat pada kelompok kita. Kita tidak peduli dengan orang lain. Saudara-saudara, inilah yang akan kita kerjakan bersama-sama. Tentu ini adalah sebuah proses perjalanan yang panjang, saudara. Tetapi perjalanan yang panjang itu dimulai dengan langkah pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara selama tahun 2025 ini, fokus kita, concern kita sebagai gereja adalah bagaimana kita menghidupi panggilan kemuritan itu di dalam hidup bergereja, saudara. Bagaimana kita mengikut Kristus setiap hari, sungguh-sungguh kita mengikut Kristus, mengiring Kristus di dalam kehidupan kita. Kita perlu bertanya ke dalam diri kita, kita ini makin lama jadi orang Kristen, kita ini makin mirip Kristus atau makin mirip dunia ini? Ketika kita ini, saudara, melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita, apakah nilai-nilai firman, nilai-nilai Injil, nilai-nilai kerajaan Allah, itu menjadi sesuatu yang mewarnai kehidupan kita? Dan yang kedua, saudara, apakah kita ini memiliki kerinduan untuk makin hari makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan? Saudara-saudara, gereja harus memastikan apakah setiap anggotanya lahir baru atau tidak. Itu penting. Makanya penolakan Tuhan Yesus yang pertama secara esensial adalah orang ini melayani, terlibat kegiatan-kegiatan gereja, tapi tidak lahir baru. Banyak orang suka melayani di gereja, tapi tidak suka merenungkan firman. Tidak suka baca Alkitab. Memang orang yang lahir baru nggak suka baca Alkitab, saudara. Sukanya tampil, sukanya dipuji orang. Tetapi kalau kita betul-betul, saudara, mencintai Tuhan. Contoh sederhananya ginilah, saudara. Kalau saudara, suami dan istri misalnya terpisah dalam jangka waktu tertentu, ya, 1 bulan, oleh karena suami saudara ada tugas keluar. Suami saudara kirim WhatsApp kepada saudara, memberi kabar kepada saudara, WA kepada saudara. Kalau istri yang baik, saudara, relasi mereka baik, pasti itu adalah sesuatu yang dinantikan. Betapa rindunya, inginnya seorang istri mendengar kabar dari suaminya yang sedang tugas jauh. Itu adalah sesuatu yang dirindukan, itu sesuatu yang dinantikan. Maka saya percaya di dalam relasi kita juga dengan Tuhan seperti itu, saudara. Kalau di dalam diri kita itu tidak ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam diri kita itu tidak ada kerinduan untuk orang lain juga dimuridkan menjadi murid Kristus. Kita tidak ada kerinduan untuk orang lain itu juga makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Ada apa yang ada di dalam diri kita ini? Makanya di dalam kebaktian tahun baru yang lalu, saudara, saya mengatakan, kita ini perlu menjadi orang Kristen yang waspada. Kita suka janji Tuhan, tapi tidak suka perintah Tuhan. Kalau janji Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, kita klaim, saudara. Tapi kita tidak suka perintah Tuhan. Kita jangan pernah lupa, kita hanya bisa mengalami janji Tuhan apabila kita juga mentaati perintah Tuhan. Janji Tuhan dan perintah Tuhan itu adalah satu paket. Kita suka berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi Tuhan bertanya kepada kita, kamu mengatakan aku gembalamu yang baik, kamu mau nggak aku gembalakan? Seringkali, saudara, kita ini menjadi orang Kristen yang hanya percaya Mazmur 23 itu di kognitif kita. Tuhan, engkau adalah gembalaku yang baik. Tapi kita tidak mau digembalakan oleh Tuhan. Kita tidak mau dipimpin oleh firman. Kita hanya menjalani hidup kita, maunya kita berdasarkan agenda kita. Kita kekurangan murid-murid Kristus. Itulah sebabnya, saudara, gereja mengalami kelumpuhan di seluruh dunia.
Saya ingin memberikan data satu hal berkaitan dengan masalah keuangan, saudara. Lausan Kongres keempat melakukan survei. Dari sekian banyak pendapatan yang dimiliki oleh orang Kristen, berapa persen yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, sekalipun itu adalah hal yang baik, dan berapa persen yang digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja, baik itu pelayanan misi atau yayasan-yayasan lain, saudara. Intinya adalah untuk mendukung pekerjaan perluasan pekabaran Injil. Ini kondisi kekristenan seluruh dunia ya, saudara. Saudara ingin tahu hasilnya? Orang Kristen rata-rata di seluruh dunia, saudara, 98,3% menggunakan penghasilannya dalam 1 bulan untuk keperluan pribadi. Untuk masalah mobil, untuk masalah rumah, untuk masalah pendidikan anak, untuk masalah rekreasi, untuk menabung. Dan hanya 1,7% dari penghasilannya sebulan itu digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, entah itu pelayanan misi, mendukung hamba Tuhan di daerah, penerjemahan Alkitab, dan seterusnya, saudara. Jadi bayangkan kalau orang Kristen itu gajinya sebulan 10 juta, maka 98,3% dari 10 juta itu digunakan untuk keperluan pribadi. Sekalipun sekali lagi itu tidak salah. Hidup zaman sekarang itu enggak murah kok. Saya tahu itu. Tapi hanya 1,7% di bawah standar yang seharusnya. Kita tahu sebenarnya minimal kita itu kasih persembahan ke gereja itu berapa. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Benar seperti yang Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bagaimana mungkin, saudara, orang itu bisa mendukung pekerjaan Tuhan kalau hatinya tidak cinta Tuhan? Bagaimana mungkin orang, saudara, bisa mendukung pekerjaan Tuhan kalau hatinya tidak betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, ini menjadi alat evaluasi bagi kita semua. Godaan engkau dan saya adalah makin tinggi gaji kita, makin tinggi juga gaya hidup kita. Betul nggak, saudara? Kita nggak pernah berpikir, oh makin naik gaji saya, oke, gaya hidup saya cukup sampai segini. Berarti kelebihan yang banyak itu apa? Oh, supaya saya bisa mendukung lebih banyak untuk banyak hal. Mungkin mendukung panti asuhan, mungkin mendukung pelayanan misi, mungkin mendukung penerjemahan Alkitab. Enggak, saudara. Kecenderungan kita itu sebagai orang Kristen adalah makin banyak gaji kita, penghasilan kita, pemasukan kita. Kita naikkan juga gaya hidup kita. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita pada saat ini. Dan ketika kita berbicara bagaimana seharusnya kita memiliki kualifikasi sebagai murid Kristus, saudara, maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri pada saat ini. 2 hal yang pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah, apakah saya sudah memiliki ciri-ciri seorang murid Kristus di dalam hidup ini? Yang kedua adalah, apakah saya mempunyai hasrat untuk menolong orang lain menjadi murid Kristus? Pernahkah, saudara, kita berpikir bagaimana asisten rumah tangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara, teman-teman di kantor kita, yang kelihatannya Kristen, tetapi sebenarnya mereka tidak menghidupi nilai-nilai iman Kristen itu dalam hidup mereka sehari-hari. Pernahkah kita memiliki kerinduan untuk memuridkan mereka? Memuridkan itu bentuknya sangat banyak, saudara. Salah satunya bisa lewat kelompok kecil. Salah satunya bisa kita menyediakan waktu secara rutin. Bertemu dengan orang itu, ngobrol dengan orang itu. Ngobrol apa? Ngobrol tentang kehidupan rohani. Ngobrol bagaimana menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, saudara, mohon maaf. Di kelompok arisan juga kita bisa ngobrol, saudara. Apa bedanya ngobrol-ngobrol di kelompok arisan, di kelompok goes dengan bagaimana kita memuridkan orang? Memuridkan ini di dalam arti bagaimana ya saya ini mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga saya. Mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup bisnis saya. Mempraktekkan firman Tuhan di dalam saya ini bertetangga, hidup bermasyarakat. Bagaimana ya saya mempraktekkan firman Tuhan di dalam pelayanan saya? Apakah itu yang menjadi concern kita, saudara?
yang membedakan apakah kita ini betul-betul orang Kristen yang rindu menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Biarlah kita semua ketika kita nanti di hari penghakiman bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Tuhan Yesus tidak menolak kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah ke dalam bahagian Tuhanmu." Kiranya kerinduan ini menjadi kerinduan dan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengakui dan menyadari ya Tuhan, kami begitu rapuh dan lemah. Kami sebenarnya tidak sehebat dan tidak serohani yang orang lain duga dan kira. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak mungkin memiliki kualifikasi sebagai murid Kristus. Itulah sebabnya kami sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya kami bukan menjadi orang Kristen yang hidup hanya untuk diri sendiri. Yang hidup hanya untuk keluarga kami sendiri. Tetapi kami juga dipanggil untuk hidup kami berbuah, berdampak, menghasilkan sebanyak mungkin murid Kristus di dalam hidup dan pelayanan kami. Kami sadar Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak mungkin melakukan ini. Karena kami begitu lemah, kerohanian kami begitu tidak stabil. Kadang-kadang kami begitu berkomitmen dan begitu antusias untuk berjanji kepada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, seringkali kami juga mengingkari janji-janji dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami lebih suka dengan janji Tuhan daripada melakukan perintah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memampukan kami. Semua kami yang hadir pada saat ini. Bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman. Yang mengaminkan firman. Yang suka mendengarkan firman khotbah yang baik. Bukan sekedar berhenti sampai di situ. Tapi kami rindu, kami ini menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku sabda Allah dalam hidup kami sehari-hari. Kami melakukan firman bukan untuk mengesankan manusia. Kami melakukan firman bukan untuk membangun citra diri, self-image di mata orang lain. Tetapi kami ingin melakukan firman karena kami mencintai Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya di dalam hidup kami. Memberikan Yesus Kristus, pemberian yang terbesar, yang termahal di dalam hidup kami. Dan kami pun ingin mempersembahkan apa yang ada pada diri kami, talenta kami, bakat kami, keterampilan kami, segala sesuatu yang Tuhan titipkan dan percayakan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa permohonan kami, yang kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.